Perkenalkan, kami dari kelompok 2, lebih tepatnya di kelas 8B. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yaitu pertama, apa kendala guru saat mengajar siswa-siswi di SMK Barata? Kendala ya. Kalau kendala sih sebenarnya kalau sebagai guru profesional itu tidak boleh ada yang namanya kendala dalam mengajar. Ya, jadi semua kembali ke gurunya. Guru harus bisa kreatif dalam menyusun bahan ajar dan dalam menyampaikan pembelajarannya. Jadi tidak ada alasan tuh. Ya, mau muridnya bandel kayak mau muridnya males, itu harus kembali ke gurunya bagaimana cara guru memotivasi menyajikan pembelajaran yang menimbulkan minat dari anak-anak untuk belajar lebih. Itu dia. Kendala sih nggak ada harusnya. Apa perasaan guru saat mengajar siswa-siswi yang ribut? Perasaan gurunya, kalau saya sih sebagai guru, kalau ada murid ribut saya tertantang ya, tertantang untuk bisa membuat mereka jadi lebih baik lagi ya, dengan cara mungkin yang suka ribut saya ajak main games atau saya persilakan ke depan, mungkin ada yang mau dia sampaikan, karena kadang kan orang ribut dia cari perhatian kan, mungkin ada yang mau dia sampaikan tapi kita nggak perhatiin dia, makanya dia ribut sendiri kayak gitu. Apa sifat siswi dan siswa yang membuat guru merasa kesal? Kalau yang bikin kesal pasti satu, kalau nggak sopan ya, tidak sopan, tidak mau taat. Jadi kalau dikasih tahu dia malah tidak mau dengar ya, bebal. Nah, itu yang bisa bikin gurunya kesal gitu. Apa sifat siswi dan siswi yang membuat guru merasa senang? Kalau kami senang kalau misalnya ada murid yang positif ya, menghargai dirinya, lalu mau mengembangkan diri dengan cara belajar dengan serius, walaupun mungkin dia nggak terlalu bisa, tapi dia mau berusaha. Nah, itu yang membuat guru itu termotivasi untuk memberikan yang terbaik ya, semangat murid-muridnya sendiri. Bagaimana perasaan guru saat pertama kali mengajar siswi-siswi di kelas 8B? Kalau saya nggak ngajar 8B, jadi saya nggak terlalu tahu ya. Tapi setahu saya, sebagai seorang guru, dimanapun kita mengajar, kita harus selalu membawa nilai-nilai positif. Ya, jadi harusnya kita senang dalam mengajar dan memberikan dampak yang baik untuk anak-anak yang kita ajar, gitu. Terima kasih. Sama. Kendalanya pasti setiap guru mengajar itu pasti ada kendala. Dan setiap mengajar tidak ada, ketika guru mengajar itu sudah mungkin tidak ada kendala. Pasti ada, cuman bagaimana cara guru itu menghadapi kendala itu supaya tidak mental atau mendapatkan cara pendidikan paling tepat. Nah, kendala yang paling banyak itu pertama, ketika siswa-siswi dijelaskan diberikan sebuah materi, namun siswa-siswi ini banyak yang ribut di kelas. Banyak yang sama sekarang ini sudah aktifnya siswa-siswa suka menggambar
mau pergi ke WC. Ya, perasaan mereka ketika melihat mereka itu, apalagi mereka langsung kayak gini, kayak manggil sehat, terus dia keluar presiden. Nah itu perasaan mereka rasanya itu kayak apaan sih itu, lagi ngajar di fokus kita, karena bisa saja ya kalau misalnya seperti itu, apalagi kalau misalnya itu ditambah dalam sisi di kelas itu ada yang bercanda, ada yang bergambar, itu biasa kalau belajar itu biasa bisa mudah tentang apa yang biasa ingat. Apa sifat siswa-siswi yang membuat guru aktif? Sifat siswa-siswi ketika guru aktif di mengajar, siswa-siswinya itu yang membuat senang itu ketika siswa-siswinya mengangkat tangan dan menanyakan hal-hal penting, maupun siswa-siswi itu membantu gurunya dalam pengumpulan sebaya. Itu juga pasti akan merasa senang. Ya. Lalu apa lagi ya? Kalau misalnya siswa-siswi itu ketika beda ya dengan siswa yang ketika angkat tangan, tapi dia menanyakan sesuatu yang diharapkan oleh gurunya, dengan siswa ketika angkat tangan izin ke WC, itu pasti langsung mental mereka langsung down. Bagaimana perasaan guru saat pertama kali mengajar siswa? Pertanyaannya itu perasaan guru ketika pertama kali mengajar siswa pasti deg-degan, sama seperti kalian. Mungkin kalian itu tidak terlalu kelihatan karena kondisinya itu kan sama yang dirasakan gurunya sendiri. Cuman perasaannya itu menurut gue sama saja dengan diri kalian ketika kalian tiba-tiba dituntut untuk menjawab pertanyaan. Pasti deg-degan, kayak ada rasa deg-degan aja sih. Lalu takutnya ketika biasa kalian bertanya, lalu biasa itu terdiam, kalian mikir dulu apakah jawaban benar atau tidak. Itu agak sama lagi dengan ketika kalian ditanyakan, pasti deg-degan pertama kali perasaannya. Tuh, kelihatan kalau rasa. Kendalanya mungkin sering meleset, dan tidak bisa mengajar dengan baik, itu kendala. Ketemu dari sana. Diingatkan untuk tidak ribut dan mengikuti pelajaran yang fokus. Terus penyakit juga yang membuat guru merasa kesal, tidak mau mendengarkan, asik sendiri, suka ngomong sama teman, dan lain-lain. Siswa-siswi yang membuat guru merasa senang. Mereka aktif, bertanya, aktif, mempresentasikan dengan baik. Bagaimana perasaan guru saat pertama kali mengajar siswa-siswi? Perasaan senang, bisa bertemu dengan anak-anak yang beraneka ragam, sifatnya, wataknya, dan lain-lain. Sekian pertanyaan saya yang Guru berpengalaman tapi dari kelompok 2 di tempatnya di kelas 8B. Tapi aku wawancara ibu, sebetulnya dengan ibu Sabok. Oh ibu ya. Pertanyaan pertama, apa kendala guru saat mengajar siswa dan siswi di kelas 8B atau di sekolah? Oke, siswa apa guru tanya kan untuk mengajar. Berarti kalau siswanya tentang kuliah aja kendala kan? Ya, jadi kendalanya kuliah adalah ketika siswa malah datang nggak belajar sama kuliah. Apa perasaan guru saat mengajar dan siswi di pertama kali? Perasaannya kalau siswanya mau belajar, berarti kan pembelajaran bisa berlangsung. Jadi senang, apalagi siswanya lucu-lucu, nyanyi lagu dari info, pura-pura, senang. Apa siswa yang membuat guru merasa kesal? Kalau kita tadi nggak mau belajar, jadi kalau guru yang mau mengajar, terus siswanya nggak fokus sama kuliah, nggak mau belajar, itu jadi kayak Apa sifat dari siswi yang membuat guru merasa senang? tadi mau belajar, kemudian kalau ditanya paham, kalau perlu nggak paham, aktif, terus kasih tahu, oh saya nggak paham di sini. Bagaimana perasaan guru saat pertama kali mengajar siswa dan siswi di SMA Rasa? Pertama kali ngajar udah sama-sama, nggak senang sih kuliah. Wah, mana-mana nih siswanya aktif semua. Sekian dari komentar kami, terima kasih. Sama-sama, dadah. Kenapa misalnya dari kelompok kedua ke kelompok B ini memberikan bapak berapa
kendalanya itu kalau ribut. Nah, paling susah untuk dikondisikan ya. Yang selain ribut itu kendalanya ketika ada siswa, beberapa siswa itu tidak paham dengan pelajaran, dengan materi. Kemudian selain itu ada juga yang sering Bapak temui ketika penjelasan yang Bapak sampaikan itu tidak terdengar sampai ke belakang. Nah, itu juga menyulitkan siswa untuk belajar. Ada beberapa siswa yang memang mampu punya kemampuan dalam matematika, tetapi karena penjelasannya kurang kedengaran, gitu ya, saya itu bisa menyulitkan. Kelas 8B secara khusus ya. Oke. Kalau di kelas 8B karena kelas Bapak sendiri ya, karena Bapak wali kelasnya, Bapak rasa sih Bapak cukup mampu untuk mengkondisikan kelas. Juga kalau untuk anak-anak kelas 8B itu masih bisa dikondisikan lah, masih bisa dikontrol karena namanya siswa kelas 8 kan sudah bertumbuh, sudah semakin bertambah. Jadi pemahamannya terhadap suasana dan kondisi kelas itu sudah bagus. Jadi tidak perlu teriak-teriak lagi, tidak perlu banyak teriak, tetapi ya mereka sudah. Apa siswa-siswi yang membuat Pak Guru merasa kesal? Merasa kesal. Kalau merasa kesal, yang paling Bapak bukan kesal sebenarnya ya. Yang paling Bapak sayangkan kalau siswa-siswi itu tidak sopan sama guru, tidak sopan sama sesamanya, kemudian berlaku tidak baik, artinya itu tidak menghargai. Nah, itu yang terkadang Bapak sangat sayangkan dilakukan oleh seorang siswa. Karena zaman sekarang itu kan dependensi moral ya. Nah, karakter itu paling penting. Selain pengetahuan, karakter juga penting. Nah, yang Bapak nilai sekarang, karakter itu jauh sekali menurun moral ya. Nah, itu moral yang benar-benar Bapak sayangkan saat ini perlu kita tingkatkan bersama. Kalau Bapak pribadi ketika mengajar, yang paling buat Bapak terkesan atau merasa senang itu ketika timbal balik dari siswa, respon dari siswa. Siswa yang semangat belajar itu Bapak paling senang. Apalagi yang banyak bertanya itu Bapak paling senang. Yang aktif loh pokoknya ya. Bapak di sini sudah sekitar 1 tahun lebih ya. Dari tahun lalu. Perasaan pertama ketika Bapak mengajar itu, kesan pertamanya Bapak melihat semuanya masih anak-anak ya. Masih anak-anak karena baru lulus SD kan. Nah, Bapak waktu itu mengajar kelas 7. Jadi perasaan pertama itu masih anak-anak, jadi perlu diingat, perlu paham, kemudian perlu lebih sabar lagi mengajar seperti itu. Nah, di kelas 2, di tahun kedua Bapak mengajar, kesan pertamanya melihat siswa itu udah jauh sekali berubah. Dari kanak-kanak sekarang udah pada dewasa semuanya. Jadi kesan pertama yang Bapak rasakan itu luar biasa melihat perkembangannya sampai ini.